Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Daniati dengan NPM 2413061949, Fakultas Pendidikan Pancasila di Universitas Lampung. Saya akan melaksanakan video pembelajaran saya di SMP 4 Muko-Muko dengan materi macam-macam norma di kelas 7. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Halo teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Danar. Kenapa Danar? Sakit. Sudah berapa hari? 3 hari. Semoga Danar cepat sehat. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah penuhmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ribari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Sebelum Ibu masukkan tujuan pelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa jadinya jika kita tidak ada aturan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan dijawab. Manusia tidak akan memiliki pedoman untuk berperilaku yang mengakibatkan konflik, kekerasan, dan runtuhnya struktur sosial. Ya, kita. Ya, bagus, tutup tangan untuk Queen. Pertanyaan yang kedua, apa itu norma? Bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Viola. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk Viola. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin kita is breaking dulu.
Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang kita masuk materi pembelajaran. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran, pelajaran kita hari ini tentang macam-macam norma. Nah, apa itu norma? Ada yang tahu? Silakan. Norma adalah kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ya, norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di dalam satu kelompok masyarakat. Tepuk tangan untuk Viola. Materi kita hari ini tentang macam-macam norma. Silakan dibaca anak-anak. 1. Siswa memahami pendidikan anak dan dan mampu membedakan definisi norma. 2. Menjelaskan pengertian dan fungsi norma. 3. Mengidentifikasi norma agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. 4. Memberi contoh penerapan norma. Nah, sekarang pengertian dari norma. Tolong dibaca. Apa itu norma? Norma adalah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku kita agar hidup bersama rasa tertib, rukun, dan damai. Baiklah, macam-macam norma. Norma itu terdiri dari 4 macam. Ya, pertama norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Di setiap norma agama adalah aturan yang bersumber dari Tuhan. Nah, norma agama ini ada contohnya. Kalau kita harus menjalankan sholat 5 waktu, maka kita membaca doa sebelum makan. Kalau kita melanggar norma agama ini, kita akan mendapat dosa. Sedangkan norma yang kedua, norma kesusilaan adalah peraturan perilaku berdasarkan dari sumber hati nurani manusia. Norma kesusilaan ini ada contohnya. Contohnya kalau kita harus menolong kawan yang lagi kesusahan. Harus bersopan santun kepada orang tua. Fungsi norma. Nah, silakan dibacakan lagi apa itu. Fungsi norma menjaga ketertiban, mencegah konflik, apalagi bukan rasa aman. Nah, menjaga ketertiban, mencegah konflik. Di sini ada juga jenis-jenis norma. Ada berapa macam norma? 4. Tolong dibacakan. Baiklah, jenis-jenis norma itu ada 4. Nah, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dapat norma agama. Silakan dibaca norma agama, sumber ajaran tuh. Ajaran Tuhan. Contoh, berdoa sebelum makan, salat berjamaah, sanksi dosa. Kita lakukan karena cinta kepada Allah, bukan karena takut. Norma agama itu ajaran Tuhan, berdoa sebelum makan. Ada yang melakukan doa sebelum makan?
Ada. Sholat, mengerjakan sholat 5 waktu. Ada yang sholat? Ada. Alhamdulillah. Sekarang lanjut norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Silakan Pak Hari. Sumber hati ibu kami, contoh menolong teman, berkata jujur, saksi rasa bersalah atau malu. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Contoh menolong teman, kita harus menolong teman, berkata jujur, tidak boleh berbohong. Norma kesusilaan ini bersumber, ada sanksinya kalau kita melanggar, kita akan dapat cemooh. Sekarang lanjut norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang dibuat di dalam berwenang. Silakan. Nah, yang terakhir norma hukum. Norma hukum adalah bersumber dari hukum yang benar berwenang. Kita tidak boleh melanggar norma hukum. Contohnya, kita harus membayar pajak. Tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas. Nah, norma hukum ini juga ada sanksinya. Kalau kita melanggar norma hukum, kita akan mendapat sanksi. Berupa apa? Sanksinya berupa penjara. Kalau kita mencuri, kita akan di penjara. Baiklah, sekarang kita menonton dan disimak materi yang ada di dalam.
Baiklah, tadi sudah menonton video. Sekarang duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok, Ibu akan membagikan lembaran LKPD. Sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Nah, di lembar kerja peserta didik ini ada lembar LKPD. Tadi kalian sudah menonton. Nah, silakan kalian
mengisi jawaban di bawah ini. Silakan dikerjakan. Ya, silakan ditulis nama. Kalau namanya ditulis, silakan namanya ditulis kelompok berapa? Nanti kalian mengerjakan tugas. Ada 5 soal. Yang pertama, apa pengertian norma dan mengapa norma penting dalam kehidupan bermasyarakat. Soal yang kedua, jelaskan masing-masing macam norma beserta contoh penerapannya. Yang ketiga, soal yang ketiga, apa perbedaan antara norma hukum dan norma kesopanan? Sedangkan nomor yang keempat, bagaimana dampaknya jika seseorang melanggar norma dalam kehidupan sehari-hari? Kan tadi kita sudah menonton. Silakan dikerjakan. Tidak boleh ribut. Dituliskan namanya kelompok. Sudah paham kan tugasnya anak-anak? Silakan dikerjakan. Terus ikut gabung mengerjakan anak. Apa? Silakan. Pari mana bukunya Pari? Nah, sama-sama mengerjakan. Harus Pari. Silakan Peros, silakan dikerjakan. Minggu ke depan aku di bawah. Pengen sejak muncul
Aduh, terpukul. Iri palanya. Jadi diri. Sudah. Belum.
Sudah? Ada yang sulit? Tidak. Paham semua? Kan sudah dijelaskan dalam menonton video tadi, kan sudah dijelaskan tentang macam-macam norma. Apa saja yang ada di Gimana kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Sudah paham? Soal. Sudah semua? Sudah. Coba dilihat-lihat lagi. Pengertian dari macam-macam norma. Kan gampang.
Apa pengertian norma dan mengapa norma penting dalam kehidupan masyarakat? Soal mana yang sulit? Tidak ada yang sulit. Baca. Presentasi. Sudah bisa menjawab. Mana yang kesulitan? Kelompok. Soal yang keempat. Bagaimana dampaknya jika seorang melanggar norma dalam kehidupan sehari-hari? Kan tadi sudah ditayangkan, menyimak video. Untuk ada yang sulit? Tidak kan? Tidak ada kan? Soal yang sulit? Tidak ada. Kelompok 3. Waktunya sebentar lagi ya. Silakan dibaca dulu. Jangan asal-asal isi. Paham?
Nah, baiklah, kalau sudah selesai, kita presentasi ke depan. Kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kelompok kami. Yang pertama, apa pengertian norma dan mengapa norma penting dalam kehidupan masyarakat? Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Dan norma sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi sosial, menjaga ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Yang kedua, jelaskan masing-masing macam norma beserta contoh penerapannya. 1. Norma agama adalah norma yang bersumber dari ajaran agama, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia beserta berisi perintah dan larangan. Contoh penerapan. 1. Beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. 2. Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. 3. Menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Tiga, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia, berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk. Contoh penerapannya, berbuat jujur dan adil, menolong orang yang membutuhkan, tidak iri hati dan dengki. Saksi, biasanya berupa perasaan bersalah dan merasa menyesal. Tiga, nama kesepanan. Nama kesepanan adalah nama yang mengatur perilaku sopan santun dalam berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan berlaku. Contoh penerapannya: A. Berpakaian sopan dan rapi. B. Menghormati orang yang lebih tua. C. Tidak boleh sembarangan. Sanksi, misalnya berupa teguran, cemoohan, atau dikucilkan dari lingkungan sosial. 4. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga negara bersifat memaksa dan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Contoh penerapannya: A. Menaati peraturan lalu lintas. B. Tidak melakukan tindakan pidana. C. Membayar pajak. Sanksi, biasanya berupa denda dan hukuman penjara.
Siapa yang ingin bertanya? Kelompok. Silakan. 4. Bagaimana dampak jika seorang melanggar norma dalam kehidupan sehari-hari? Akan mendapatkan hukuman atau sanksi dapat berupa dikucilkan dari masyarakat dan dipenjara. Ada yang ingin bertanya? Ya. Bagaimana dampak jika seorang melanggar norma dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban akan mendapatkan hukuman atau sanksi dapat berupa dikucilkan dari masyarakat dan dipenjara. Ada lagi? Tidak ada lagi kelompok. Oke, kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang maju kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa pengertian norma dan mengapa norma penting dalam kehidupan masyarakat? Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Dan norma sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi sosial, menjaga ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. 2. Jelaskan masing-masing macam norma beserta contoh penerapannya. 1. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Silakan berdiri. hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia beserta prinsip perintah dan larangan. Contoh penerapan: A. Beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. B. Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. C. Menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. 2. Norma adalah norma yang bersumber dari hati nurani, berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk. Contoh penerapannya: A. Berbuat jujur dan adil. B. Menolak amal yang Peros. memberatkan. C. Tidak iri hati dan dengki. Silakan. Tiga, norma kesopanan adalah norma yang mengatur perilaku sopan santun dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan berlaku. Contoh penerapannya: A. Persatuan sopan dalam bumi. B. Menghormati orang yang lebih tua. C. Tidak melanggar sembarangan. Sanksi biasanya berupa teguran, penolakan, dan atau dikucilkan dari lingkungan sosial. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga negara bersifat memaksa dan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Contoh penerapannya: A. Mentaati peraturan lurus lalu lintas. B. Tidak melakukan tindakan pidana. C. Membayar pajak. Sanksi biasanya berupa denda dan hukum penjara. Sudah, silakan bertanyakan sama kelompok lain. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat? Jawaban: karena berperan sebagai pedoman perilaku yang membantu menciptakan keteraturan, stabilisasi, dan keharmonisasi dalam interaksi.
Ada lagi? Mengapa dalam kelompok sosial norma sangat penting? Jawabannya karena jadi wadah individu untuk bersosialisasi, mengembangkan diri, dan mencapai tujuan bersama. Tidak ada lagi? Nah, tidak ada lagi. Coba tanya. Kalau tidak ada lagi, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, baiklah. Yang kelompok 2 tadi tentang wadah, kita sangat penting. Norma itu sangat penting di dalam masyarakat. Nah, kalau tidak ada norma, hidup kita akan kacau balau. Kita tidak dihargai. Kalau kita melanggar norma tersebut, kita akan mendapat sanksi. Kan sudah ditaruhkan semua sanksinya. Kalau kita melanggar norma agama, nah kita akan mendapat dosa. Sedangkan kalau kita melanggar norma kesusilaan, kita akan mendapat celah di dalam masyarakat. Norma kalau kita melanggar norma kesopanan, kita akan dicemoohkan. Nah, kalau kita melanggar norma hukum, kita akan mendapat penjara. Nah, silakan kelompok 1 tampilkan hasil diskusi kalian ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ini menghasilkan presentasi kami. 1. Apa pengertian norma dan mengapa norma penting dalam kehidupan masyarakat? 1. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Dan norma sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi sosial, menjaga ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. 2. Jelaskan definisi tentang norma beserta contoh penerapannya. Pak Hari dapat. Dari ajaran agama, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, beserta prinsip perintah dan larangan. Contoh penerapan: A. Beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. B. Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. C. Menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. 2. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia berdikari dan mengenai nilai baik dan buruk. Contoh penerapannya: A. Berbuat jujur dan adil. B. Menolong orang yang membutuhkan. C. Tidak iri hati dan dengki. Sanksi biasanya berupa perasaan kesalahan dan rasa dosa. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur perilaku sopan dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku. Contoh penerapannya: A. Berpakaian sopan dan rapi. B. Menghormati orang yang lebih tua. C. Tidak menyebutkan sembarangan. Sanksi biasanya berupa teguran, pemaafan, atau dikucilkan dari lingkungan sosial. Dan mengatur ketertiban dalam masyarakat contoh A. Ketertiban dalam masyarakat tidak berkorban tindakan pidana. C. Membayar pajak. Sanksi biasanya merupakan denda dan hukum penjara.
Tidak apa perbedaan antara norma hukum dan norma kesopanan. Norma hukum adalah yang dibuat oleh lembaga negara bersifat memaksa dan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan norma kesopanan adalah norma yang mengatur perilaku sopan santun dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku. Bagaimana dampak jika seorang melanggar norma dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan hukuman atau sanksi? Dapat berupa dikucilkan dari masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang. Coba tanya dulu Kak. Kelompok lain ada yang ingin bertanya di kelompok 1? Silakan bertanya. Apa itu norma? Apa itu norma? Apa itu norma? Adalah aturan atau kaidah yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Ada yang lain? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Norma adalah aturan atau perilaku di dalam sekelompok masyarakat. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang maju lagi kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa pengertian norma dan mengapa norma penting dalam kehidupan masyarakat? Aturan yang mengatur sikap di masyarakat. Norma itu sangat penting di kehidupan karena fungsinya adalah norma yang mengatur sifat sosial, ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. 2. Jelaskan masing-masing macam norma beserta contoh penerapannya. Norma agama adalah norma yang sumbernya adalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, tentang perintah dan larangan. Contoh penerapannya adalah beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. 2. Menghormati orang tua maupun orang yang lebih tua. 3. Menjalankan perintah agama serta menjauhi larangannya. Sanksinya adalah berupa dosa. 2. Kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia berkait dengan nilai baik dan buruk. Contoh penerapannya: A. Bersikap jujur serta adil kepada sesama. B. Menolong siapapun yang membutuhkan. C. Tidak iri hati maupun dengki. Sanksi biasanya berupa perasaan bersalah dan merasa menyesal. Hanya itu baiknya. Bisa dan ikut
aturan lalu lintas, tidak melakukan tindakan pidana, membayar pajak, sanksi biasanya berupa denda dan hukum penjara. Tiga, apa perbedaan antara norma hukum dan norma kesopanan? Norma hukum adalah yang dibuat oleh lembaga negara yang bersifat memaksa dan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan norma kesopanan adalah norma yang mengatur perilaku sopan santun dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelaskan norma hukum. Norma hukum. Norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga negara bersifat memaksa dan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Ya, norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga yang bersifat memaksa. Nah, kalau kita melanggar norma hukum itu, kita akan mendapat sanksi berupa penjara. Nah, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu hasil dari presentasi kelompok kita. Sekarang Ibu ingin menanyakan, bagaimana perasaan kalian kalau sudah belajar tentang macam-macam norma? Apa perasaan yang kalian rasakan? Senang. Apa lagi? Rasa alhamdulillah. Nah, paham tentang norma-norma? Nah. Bila sekarang Ibu membagi soal. Cocok aja. Ada soal dikerjakan sama-sama. Cocok aja. Nah, silakan buka buku latihannya. Silakan kalian kerjakan soal. Individu, mengerjakan tugas per individu di buku latihan. Bila sekarang kita sambil kalian mengerjakan, kita menyimpulkan hasil belajar kita tadi tentang macam-macam norma. Nah, kesimpulannya kita dituliskan di buku latihan. Silakan buka. Sudah. Jangan isi aja gue. Apa yang ingin ditanyakan?
Ada yang tidak paham? Cocok. Soalnya ditulis. Peros, silakan dikerjakan Peros. Dari tadi tidak ada pena. Pak Hari. Riki sibuk. Kakak buku. Sana nulis rezeki. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Buku. Duduk nanti. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Paham? Kepalanya mendiri. Nah, kalau sudah dikumpulkan, apa yang menarik dari materi tentang macam-macam norma. Nah, kalau sudah silakan kalian kumpulkan ke depan. Kumpul ke depan. Ini kecil aja Kak. Ini.
Baiklah, sekarang kita sama-sama membacakan kesimpulan dari materi kita tadi. Apa kesimpulan tadi? Kesimpulan norma adalah aturan yang berlaku atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu masyarakat. Nah, macamnya. yang mengatur kehidupan manusia yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Masing norma ini memiliki sumber dan sanksi yang berbeda. Namun semuanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan dalam masyarakat. Bella, ada yang ingin dipertanyakan sama Ibu? Apa? Contohnya kita harus menghormati guru, staf, dan menjaga tata tertib di dalam sekolah. Pelajaran untuk minggu depan kita baiklah, bagaimana perasaan kalian kalau sudah belajar tentang norma macam-macam norma? Sudah paham dengan materi macam-macam norma? Sudah. Bagaimana perasaannya? Senang. Apa lagi? Apa lagi? Minggu depan pakai video lagi, Bu. Belajar. Iya, kita minggu depan belajarnya pakai video lagi. Apakah ada kesulitan pada pelajaran hari ini? Alhamdulillah tidak ada kesulitan di dalam pelajaran tentang macam-macam norma. Pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang materi norma dan keadilan. Paham? Minggu depan kita belajar tentang materi norma dan keadilan. Silakan kalian belajar di rumah. Bella, sekian. Sekarang kita is breaking. Maju ke depan. Ada berdiri, silakan berdiri, kita is breaking. Tolong. Yang kamu apa? Pimpin. Apa is breaking? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, ingat, fokus. Sekali lagi kita tepuk fokus. Mengingat, mendengar, mengingat, fokus. Bella, sebelum kita pulang, kita membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi usri minal hausi wa amanu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian duduk dengan rapi. Kalau rapi boleh pulang. Kalau